Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya melihat wajah-wajah yang antusias. Ya, mengapa kita antusias? Karena ada berita yang luar biasa yang kita ingin dengarkan pagi hari ini. Ya, saya percaya setiap kita datang, kita ingin mendapatkan sesuatu. Jangan sampai saudara Bapak Ibu pulang, saya nggak dapat apa-apa ya. Tapi kita sudah melakukan sesuatu karena kita menunjukkan kehausan kita untuk menerima firman Tuhan. Kalau minggu kemarin, bukan minggu ya, terakhir kapan? 2 hari yang lalu ya, cepet rasanya ya. Kok udah ibadah lagi gitu ya. Baru kali ini rasanya 2 hari udah ibadah lagi, kumpul lagi gitu ya. Nah, kalau 2 hari yang lalu kita merayakan Good Friday, kita menang kematian Kristus. Dan hari ini kita merayakan apa? Kebangkitannya. Kalau cuma kematiannya aja, rasanya apa? No hope. Betul? Iya kan? Kematiannya, murid-murid juga mengalami seperti itu. Nggak ada harapan katanya. Lah yang kita harapkan seperti ini, tahu-tahu endingnya kok seperti ini gitu ya. Tetapi ternyata itu bukan endingnya. Hari ini adalah hari kebangkitannya. Ya. Kita mau merayakan hari kebangkitannya dan kita mau belajar apa yang Tuhan katakan tentang kemenangan yang Dia berikan. Nah, judulnya saya berikan adalah kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Apa? Kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Apa berita yang paling penting hari-hari ini? Nah, ada yang bilang BBM naik, perang. Ada berita yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Karena itu betul menyangkut kehidupan kita, tapi tidak seberapa. Ya, ada yang bilang naik berapa? 100 perak ininya gitu atau belanja yang lain, makanan atau apa. Tetapi ada sesuatu yang lebih lagi adalah ini adalah menyangkut pribadi saya, menyangkut kehidupan saya, menyangkut kehidupan saudara, menyangkut bukan hanya hari ini sampai seterusnya. Yaitulah kebangkitannya. Nah, Kristus sudah bangkit. Itu adalah suatu berita, suatu kenyataan, suatu kebenaran. Bapak Ibu nggak bisa tertolak, ya, nggak bisa bilang saya nggak percaya. Tetap terjadi, ya. Bukan karena Bapak Ibu percaya terjadi, tapi karena memang itu adalah kebenaran. Kita akan baca dulu, ya. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Ini adalah dasarnya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu, ia tidak ada di sini. Sebab ia? Iya. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah ke tempat ia berbaring. Jangan takut, Kristus telah bangkit. Yesus Kristus sudah bangkit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kematian dan kebangkitan-Mu. Engkau yang telah menang dan memberikan kemenangan kepada kami. Pagi ini kami mau merayakan kemenangan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, berikan pengertian kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Untuk kami mengerti dan kami boleh hidup di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Kebangkitan Kristus adalah landasan kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak ada kebangkitan Tuhan Yesus, rasanya kita nggak perlu ada di sini. Kenapa? Tadi no hope, ya kan? Tapi karena Dia sudah bangkit, itulah kita pengharapannya. Tetapi kalau itu adalah mengapa? Apa efeknya Dia bangkit dengan kitanya? Apakah itu berita di Selat Hormuz langsung berhubungan dengan kita? Tetapi ada sesuatu berita yang berhubungan dengan kita, inilah yang menjadi penting. Kebenaran ada tapi tidak berhubungan dengan kita, rasanya nggak penting-penting amat. Tapi kalau kebenaran itu berhubungan dengan kita, itu akan menjadi penting. Ya. Kebangkitan Kristus menjadi pusat dari berita gereja. Apakah ini juga kita beritakan kepada orang lain?
kita saksikan kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit dari maut, sudah mengalahkan kuasa dosa. Inilah berita yang perlu disampaikan. Setiap kita setelah mendengar ini, kita boleh keluar dari tempat ini, kita siap menyampaikan suatu berita, yaitu kebangkitan Kristus. Karena apa? Bukan berita itu di luar sana, tapi berita itu adalah saya sendiri menjadi saksinya. Setiap kita menjadi saksinya. Karena kita tahu apa yang terjadi dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus mendemonstrasikan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan maut. Dia menghapuskan dosa. Bukan dosa sana ya, tapi dosa siapa? Nah, itu jadi pentingnya. Dia telah menghapuskan dosa saya di masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ini berhubungan dengan kehidupan kita. Kebangkitan Kristus memproklamasikan kemenangan Tuhan atas maut. Suatu saya merenungkan ini, Tuhan, saya tahu Engkau luar biasa. Kenapa? Berita itu berhubungan dengan saya, berita itu berhubungan dengan keadaan saya, berita itu berhubungan dengan apa yang akan terjadi dengan saya nantinya. Kemenangan Kristus adalah kemenangan orang percaya. Siapa orang percaya di sini? Berarti apa? Saudara pemenang bukan? Katakan, saya pemenang. Nah, bagaimana saudara bisa menang? Menangnya dapat dari mana? Hah? Kita lihat ya. Mengapa? Karena kita telah dipersatukan dengan kematian dan kebangkitannya. Yesus menang atas maut melalui kebangkitannya. Kita dipersatukan bersama dengan Yesus. Berarti apa? Kalau Yesus mati dan Dia juga bangkit, kita menjadi satu sama Dia enggak? Berarti kita juga sebagai pemenang. Itu. Kata kuncinya adalah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitannya. Kalau saudara tidak dipersatukan, ya enggak masalah. Saudara enggak dapat bagian itu kan? Yesus mati dan bangkit tidak ada efeknya kepada kita. Kepada kita yang tidak dipersatukan. Nah, Roma 6 ayat 5 katakan, sebab jika kita telah menjadi satu, dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Berarti apa? Menjadi satu di dalam kematiannya, menjadi satu dalam kebangkitannya, itulah pemenang. Karena Yesus yang sudah menang dan kita keluar juga sebagai pemenang. Lengkap ya? Kita harus mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Orang percaya bukan mencontoh teladan, tetapi mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya. Apakah kita sudah mati? Itu pertanyaannya. Apakah kita sudah bangkit? Itu pertanyaannya, ya kan? Karena kalau kita tidak firm, kita tidak mengerti betul, kita akan ditipu. Oke? Dan banyak kali, bukan banyak kali, lebih banyak kali. Banyak sekali kita ditipu. Makanya kita setiap hari perlu datang, Tuhan pimpin saya. Saya hari ini, saya mau jadi keluar sebagai pemenang. Oke. Beberapa hal terjadi ketika kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang terjadi dalam kematian dan kebangkitan Kristus saat kita disatukan? Saya akan mencoba membahas 5 poin. Ya. Pertama adalah manusia lama kita disalibkan dengan Kristus. Oh, berarti ada manusia yang beda. Manusia lama kita disalibkan dengan Kristus. Roma 6 ayat 6 sampai 7, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya.
agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ada beberapa kata-kata yang penting. Pertama adalah manusia lama kita, tubuh dosa kita, hamba, lalu apa? Bebas dari dosa. Ya, hamba, ya, lalu bebas dari dosa. Manusia lama, orang percaya telah disalibkan. Telah disalibkan berapa? Siapa yang disalibkan sebenarnya? Kristus. Kristus disalibkan, tapi manusia lama kita juga disalibkan di sana. Karena seharusnya kita yang mati, dan itu yang ditanggung manusia lama kita. Saya sukar untuk melihat itu. Kenapa? Yang saya lihat selama ini Tuhan Yesus terus yang disalib. Saya tidak melihat mana pribadi Hindra ada di sana. Sehingga kita menganggap ya itu adalah masalah Tuhan Yesus. Tapi kita harus melihat bahwa seharusnya saya yang ada di sana. Dan saya ada di sana. Manusia lama saya yang tergantung di sana. Ya. Apa yang terjadi? Walaupun manusia lama saya sudah disalibkan, tetapi ada kuasa dosa yang telah dipatahkan, tapi ada bagian-bagian kita tetap masih bisa berdosa sepertinya. Ada siapa yang tidak pernah berdosa lagi sekarang, mulai detik kemarin? Waduh, bagaimana dong? Kita pernah hidup dalam dosa, tapi kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kita pernah hidup dalam dosa, tapi kita tidak akan hidup lagi dalam dosa. Kita masih bisa berbuat dosa. Sehingga kita harus menyadari bahwa saya hakikatnya bukan untuk hidup dalam dosa. Kita harus menyadari bahwa kalaupun kita sampai berbuat dosa, bukan berarti kita hidup di dalam dosa. Ya. Dosa tidak mempunyai hak untuk berkuasa atas mereka yang telah mati. Nah ini. Kalau saudara punya hutang, lalu saudara mati, habis nggak hutangnya? Jangan yang punya hutang besar, waduh. Ya, itu kan ada yang bilang makanya orang bunuh diri gitu loh. Enggak, kita bukan seperti itu. Maksudnya adalah setiap dosa mati, orang yang mati putus gitu sebenarnya. Selesai di situ. Dan kita bangkit. Jadi kalau orang dihukum mati, sudah dilakukan hukuman mati, atau dibilang mati, atau dihidup lagi bagaimana? Masa dihukum lagi katanya? Secara hukum pun jelas, nggak dihukum lagi. Ya udah, lepas dia hidup. Kalau dia bisa hidup lagi. Gitu. Nah ini yang terjadi dengan kita sebenarnya. Kita mati dan bangkit lagi, dosa-dosa itu udah putus semuanya. Tetapi datang tukang tagihnya, kau masih utang lo segini. Ya kan? Karena kita tidak tahu hukumnya. Bahwa itu sudah selesai. Ya. Kuasa dosa telah dipatahkan, dosa tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Jadi kita harus tahu posisi kita di dalam Tuhan. Dosa bisa menggoda, dosa bisa menipu, dan itulah pekerjaannya. Ya, dia salesman yang paling luar biasa, dan kita seringkali menyalahkan dia. Siapa sih yang berbuat dosa? Iblis atau saya? Siapa yang berbuat dosa? Iblis atau saya? Kenapa saudara mau berbuat dosa? Karena iblis. Karena kita memutuskan, bener loh ngomongannya. Ya kan? Kita yang memutuskan toh. Coba. Apa yang kita lakukan adalah keputusan kita. Iblis menggoda, dia menipu. Suatu kita tertipu, disitulah kita berdosa. Kita percaya
dengan apa yang ditampilkan, berita-berita, apa. Pokoknya orang ditipu itu dia nggak tahu dia ditipu kan. Setelah itu baru tapi decision-nya keputusannya diambil kan. Coba kalau saudara tidak mengambil keputusan, tidak melakukan sesuatu apa-apa, action, berarti apa? Tidak akan tertipu toh. Tetapi di sini macam-macam. Wish, enak ya. Wish, gampang ya. Bisa kaya ya, bisa ini, bisa itu. Yang rasanya menguntungkan kita semua. Yang menguntungkan kita semua. Yes, saya ambil itu. Nah, itu dia penipu. Dosa masih bisa menggoda, menipu, dan kadang-kadang menyerang kita. Tetapi dosa tidak lagi punya hak untuk berkata, kamu milikmu. Kamu milikku, kamu harus taat. Dia nggak bisa lagi. Tapi dia akan menipu, tetap dia akan ngomongin itu. Sampai kita percaya, saya masih tetap milik dosa. Bapak Ibu pernah melihat manusia lama Bapak Ibu? Saya mencoba melihat manusia lama saya. Jangan diketawain. Wis. Malu-maluin sebenarnya. Tapi mesti cari foto yang paling jelek lah. Yang nggak bisa senyum gitu kan. Inilah manusia lama. Setiap kita punya manusia lama. Betul? Nah, apa manusia lama kita? Manusia lama saya adalah yang hidup di dalam kuasa dosa. Artinya dikuasain oleh dosa. Pernah saudara hidup seperti itu? Berarti sama kita ya. Kita punya apa? Punya tubuh dosa. Yang ini yang harus mati. Karena kita berbuat dosa, kita ada dalam tubuh dosa, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Keluarnya seperti apa? Macam-macam. Ya, orang tidak bisa melihatnya kadang-kadang. Bukan hanya perbuatan, bukan yang sesuatu yang di luar. Tetapi saya mungkin adalah seperti ini. Bukan mungkin, ada tapi tidak terlihat oleh Bapak Ibu. Dosa yang tidak terlihat. Ya kan? Bapak Ibu tidak kenal saya. Istri saya bilang, ini konfirmasi. Siapa yang paling tahu? Itu ukuran meterannya. Mungkin orang bilang saya orang care. Saya bisa tidak peduli juga kepada orang lain. Ini adalah manusia lama saya. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Pasti ada manusia lama. Pasti ada tubuh dosa. Pasti ada kuasa dosa yang pernah memegang, mencengkram. Bukan memegang, mencengkram. Ya, dia tidak akan melepaskan kita. Bentuknya apa? Orang yang tidak peduli. Emosi, marah-marah. Ya, sombong walaupun tidak terlihat. Orang bilang, saya jongkok di atas Monas kok katanya. Merendahkan diri tapi tidak merendahkan diri. Kemana dia harus pergi? Yaitulah kematian. Inilah yang perlu Bapak Ibu kita lakukan. Kita menyerahkannya kepada salib.
itulah kematian kita. Sehingga apa? Setelah kita mati, baru kita layak untuk bisa bangkit bersama dengan Kristus. Seringkali orang merasa, saya mau bangkit. Tapi dia nggak pernah mati. Bagaimana dia bisa bangkit? Ya. Tapi begitu saudara mati, saudara bersama-sama mati dan bangkit bersama Kristus. Kapan kita bisa mati? Sewaktu saya percaya bahwa saya orang berdosa. Saya percaya bahwa Kristus sudah menanggungkan, membayar semua dosa-dosa saya. Sewaktu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, itulah kematian saya. Coba saudara renungkan, kira-kira apa dosa yang masih mengikat? Kebiasaan-kebiasaan apa yang sering mencoba datang dalam kehidupan kita? Yang mencoba menggoda. Apakah itu amarah, dusta, kepahitan, penghakiman, tamak, iri hati, pornografi? Katakan, engkau tidak punya kuasa lagi. Ya, karena itu sudah disalibkan. Tubuh dosa saya sudah disalibkan. Lalu siapa saya? Harusnya saya adalah hidup yang baru, tanpa tubuh dosa dan tanpa kuasa dosa. Kenapa saya perlu tuliskan ini? Supaya saya tahu, supaya nggak salah baca. Supaya saya tidak tersesat. Saya menyadari tiap hari, tubuh dosa saya sudah disalibkan. Kuasa dosa tidak ada dalam hidup saya lagi. Sudah ada di sana. Dan saya adalah Hindra yang hidup yang baru. Karena seringkali suatu kita tidak menyadarinya, kita kembali kepada tubuh lama kita, kehidupan lama kita, tubuh dosa kita. Yang kedua, bangkit bersama Kristus dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 8 sampai 11 katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi jangan kita bilang kita mati bagi dosa saja, tapi kita tahu bahwa kita hidup selesai? Enggak. Kita hidup apa? Dikatakan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita hidup kita lah bagi Allah. Apa yang Allah inginkan? Bukan apa yang kita inginkan. Hidup semaunya. Tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus telah bangkit dan tidak mati lagi, orang percaya mengambil bagian juga dalam kebangkitannya. Kita memiliki hidup baru yang tidak dapat dibatalkan. Seringkali kita juga merasakan bahwa kita sudah hidup baru, memiliki hidup baru. Ya. Tapi kita harus menyadari bahwa saya memiliki hidup baru. Bukan rasa-rasanya. Tapi saya tahu saya memiliki hidup baru. Bagaimana? Saya bukan apa yang saya kerjakan sehingga saya memiliki hidup baru, tapi siapa saya di dalam Kristus. Karena kita tidak mendapatkan keselamatan karena kita berbuat, tapi kita lihat siapa saya
di hadapan Kristus. Saya orang berdosa, sehingga saya perlu Dia. Saya mendapatkan kasih karunia, sehingga saya hidup buat Kristus. Ya, bukan karena apa yang kita bisa lakukan, bukan karena perbuatan kita, tapi siapa saya di dalam Kristus. Ini yang perlu kita renungkan setiap hari. Ya. Jangan renungkan masalah apa ya hari ini gitu loh. Tapi renungkanlah suatu kita bangun pagi, siapa saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Apa yang Tuhan ingin kerjakan hari ini? Saya adalah seorang yang telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saya adalah orang yang sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Kristus Yesus. Jadi kita merubah paradigma lama kita, hidup bagi dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Oke? Siapa yang mau hidup dalam Allah bagi Kristus Yesus? Bukan karena kita harus. Ada orang bilang, harus jadi apa? Aturan kan? Kamu harus begini. Tapi karena kita tahu anugerah apa yang kita terima. Sehingga saya tahu. Saya lakukan ini bukan karena saya harus. Kalau harus apa? Ada aturannya kan? Harus lakukan ini, harus ini. Enggak. Kalaupun tidak ada Pak Polisi di sana, saya tidak akan lewatin melintas dengan seenaknya lampu merah. Walaupun jam 12 malam udah sepi. Ya kan? Alasannya apa? Sepi, gak ada orang. Karena itu akan membangun apa? Dalam diri kita no problem. Excuse-nya kita. Siapa yang pernah gitu? Gak usah tunjuk tangan. Banyak hal-hal yang kita bisa excuse. Ya. Mungkin saya bisa menyarankan setiap hari saudara bikin 3 kali atau 4 kali di alarm saudara untuk mengingatkan. Lalu kita memperkatakan kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita. Misalnya pas bunyi alarm, Hindra telah mati bagi dosa, Hindra hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bukan mantra saudara, tapi untuk mengingatkan. Kita sering lupa ya, siapa diri kita. Ya. Hindra telah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, dosa tidak boleh berkuasa dalam tubuh. Ya. Roma 6 ayat 12-13 katakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi keluar dari sini bukan terus bengong gitu loh. Ya. Tapi kita pindah kepada kehidupan yang baru bersama dengan Allah. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, mempersembahkan tubuhnya. Ya. Melainkan respon kita karena keselamatan yang kita terima. Oke? Ya. Kata demi kemurahan Allah menunjukkan bahwa motivasi utama adalah mempersembahkan tubuh adalah karena kita sudah menerima anugerah. Ya. Apa yang kita persembahkan? Yang pertama-tama, yang sering kali membawa kita, bukan membawa kita, bukan. Pintu kita untuk jatuh dalam dosa. Apa Bapak Ibu? Anggota tubuh kita. Hah? Kita buka. Apa? Kok tahu bisa membaca pikiran? Nah, matanya. Yang berikutnya apa? Anggota tubuh kita.
Gampang sekali gitu ya. Kok bisa tahu ya? Karena kita sering melakukan itu. Iya kan? Ya, yang berikutnya apa? Loh, lagi-lagi kan? Ini bagian-bagian yang Bapak Ibu tahu bahwa mata, mulut, telinga kita adalah daerah-daerah rawan untuk apa? Intervensi, bukan intervensi, diserang oleh iblis. Ya, apalagi sakit hati saya katanya. Dia ngomongnya gini ya kan? Nah, hatinya. Lalu apa? Tangan kita, ini anggota tubuh, makanya dibilang anggota-anggota tubuhnya. Tempat yang tidak pernah bisa terlihat. Pikiran kita. Ya, saudara bisa duduk di sini katanya. Tapi pikirannya udah sampai di petak 9. Ya gak tahu nih, saya tidak membaca pikiran saudara. Tetapi itulah suatu kenyataan gitu loh. Bisa, saya tidak menyalahkan. Semua orang bisa itu. Sekejap dia pindah sampai mana, ke warung mana. Balik lagi habis itu. Tubuhnya ada sini. Pikirannya bisa pindah. Nah ini yang harus kita apa? Kita persembahkan, kita letakkan kepada salib. Nangkap saudara? Bagaimana kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita sekarang kepada Kristus. Supaya Tuhan pergunakan untuk kemuliaan namanya. Dosa maupun kebenaran sama-sama menggunakan anggota tubuh. Tinggal kita mau menyerahkannya kepada siapa. Kita yang menetapkan. Ya. Tapi karena kita tahu ada kasih anugerah Allah yang sudah begitu besar, kita tahu ini layak saya persembahkan pada dia. Apapun, pemikiran saudara, ide saudara, apapun saya sudah perbuat, biar karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Yang keempat, kita tidak di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Bukan berarti hukum Taurat tidak ada, Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Tetapi apa yang kita lakukan adalah bukan hukum karena hukum ini. Saya lakukan ini dan saya dapat ini. Ya, biasanya kita lakukan itu kan, karena takut kepada hukumnya, bukan karena kasihnya, karena kita melakukan. Ya. Roma 6 ayat 14-15 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya. Tetapi di bawah, karena kalau saya tidak ada di bawah hukum Taurat, di mana saya berada kan? Di bawah apa? Kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia. Dan Paulus katakan, sekali-kali tidak. Ya. Dan dia mengulanginya lagi dalam Roma 6 ayat 1-2 sebelumnya. Ya. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita sudah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya kan? Kan kamu sudah mati bilang di sana. Sudah pisah dari sana. Ya kan? Bagaimana kamu kembali lagi? Ya. Paulus menulis dalam ayat 1 dan 14 dalam Roma 6 ini sebagai kelanjutan daripada Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak.
Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Langsung, sit. Kalau gitu berbuat dosa aja yang banyak ya. Kasih karunianya berlimpah kan? Boleh dong. Tenang, nanti saya berbuat dosa sebelum Tuhan ampuni saya. Selesai semua katanya, diiris. Apakah gitu pikirannya? Kalau saudara punya pikiran itu adalah iblis yang menaruhkannya. Karena itu bukannya pikiran daripada Tuhan. Betul? Kenapa? Itu tipuan. Hiduplah dalam dosa, tenang aja, nanti ada kasih karunia melebihi daripada segalanya. Tersedia bagi kamu. Bukan dapat lisensi, boleh berbuat dosa, boleh berbuat seenaknya. Kasih karunia lebih katanya, karena di mana dosa ada, kasih karunia lebih ada berlimpah-limpah juga. Bukan. Bukan untuk itu Bapak Ibu. Paulus tidak berkata hukum Taurat itu jahat. Paulus berkata hukum Taurat itu tidak sanggup menyelamatkan dan tidak sanggup memerdekakan. Dia hanya menunjukkan apa? Kamu dosa, kamu dosa, kamu dosa. Ya, kamu pendosa. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan dan tidak bisa memerdekakan. Tetapi sebaliknya kasih karunia bukan hanya mengampuni, tetapi juga memberikan kemampuan untuk hidup benar. Seberapa banyak dari kita berusaha untuk hidup benar? Berhasil? Gagal. Saya pengen gak marah-marah. Saya pengen tidak membenci. Saya pengen tidak ini, tidak itu. Yang kita tahu. Tapi kita berusaha. Dan kita gagal. Kenapa? Kita berusaha dengan tadi. Masih dengan tubuh ini. Padahal kita harus ingat bahwa kita sudah mati dan kita juga bangkit bersama dengan Kristus. Inilah janjinya dia. Bahwa ada kasih karunia. Merdeka dan bebas dari dosa bukan merdeka untuk selanjutnya berbuat dosa. Nah ini Bapak Ibu. Kita seringkali seperti ya ahli-ahli Taurat dibilang. Mereka memakai topeng. Kamu memerintahkan melakukan ini tapi kamu tidak melakukannya. Ya, menaruh beban kepada orang lain. Kita menghakimi. Kita berbuat enggak? Berbuat yang sama enggak? Kita menganggap dia lebih besar dosanya, saya lebih kecil. Kita menghakimi, ya kan? Kita menganggap kita tidak bersalah sepertinya. Kita menilai diri. Ya. Kita bilang dia yang sana, saya enggak. Kita berusaha dengan kekuatan kita. Banyak aturan, banyak syarat-syarat yang kita harus begini, harus begini, harus begini. Itulah Taurat. Tapi kasih karunia tidak. Apa itu kasih karunia? Dalam Alkitab, kasih karunia menunjuk pada anugerah. Anugerah. Anugerah Allah yang diberikan tanpa syarat kepada manusia, bukan karena kebaikan atau usaha manusia. Tapi semata-mata karena kasih-Nya yang besar. Saudara kita nggak layak atau dikasih yang besar kita, aduh, respon kita bagaimana gitu loh. Manusia aja bisa bilang apa, kalau kita tidak, lu nggak tahu terima kasih lu ya, istilahnya gitu kan. Tapi Tuhan tidak pernah ngomong seperti itu loh, untungnya. Dia tidak menuntut seperti itu. Tapi dia ingin melihat respon dari dalam kita sendiri. Respon hati bukan dipaksakan, bukan karena aturan. Ya. Kasih karunia adalah pemberian ilahi yang berasal dari Allah yang memungkinkan
manusia menerima pengampunan, pembebasan dari dosa, bukan hanya dibebaskan, pembenaran, penyucian, ini yang kita perlukan hari-hari ini, mengatasi dan menang dari dosa, dan hidup kekal dalam Kristus. Jadi Tuhan Yesus memberikan bukan hanya anugerah di sini, bukan hanya sekali, tapi kita perlu kasih karunia, terus kasih karunia demi kasih karunia. Perlu nggak kasih karunia? Perlu sekali hari-hari ini. Hah? Mampu nggak kita? Aduh, banyak kali aduhnya kan kita kan? Kasih karunia bukan hanya sekali kita terima sewaktu kita menerima keselamatan, lalu didiemin terserah lalu gitu ya. Ya silakan jalan sendiri. Enggak, tetapi ongoing. Kasih karunia datangnya dari Kristus dan seharusnya selalu membawa seseorang kepada Kristus. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, berarti ada banyak kan ya? Ada bukan sekali aja keselamatan. Seringkali kita menganggap keselamatan doang saya terima kasih karunia-Nya kan? Anugerah itu. Tetapi hari demi hari, selamat jalan. Sampai ketemu di surga. No. Kayak ini saya bilang. Walaupun enteng saudara. Beban saudara. Siapa nggak punya beban hidup? Kita punya rasa berat kita bawa terus gitu ya. Kita menganggap hidup inilah beban. Hidup ini adalah punya suami, punya istri, punya anak, ini beban gitu ya. Punya pelayanan, dikasih ini lagi, gitu ya. Punya jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan lagi, komsel lagi. Inilah beban. Banyak hal kita bisa menganggap beban. Tapi Tuhan mempunyai kasih karunia. Anugerah buat saudara. Yaitu kasih karunia yang menyelamatkan dulu, kita lihat. Mengampuni dan membenarkan. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Di mana kita bisa menemukannya? Datang kepada Kristus. Saya memerlukan pertama kasih karunia keselamatan. Ada saudara, tapi saya perlu merendahkan diri saudara. Saya dapat kasih karunia. Saya perlu. Kita perlu mencarinya. Kita perlu datang, bukan mencari. Datang kepada segala kerendahan hati kita kepada Kristus. Enggak apa-apa ada beban, tapi ada kasih karunia. Apalagi yang saudara kita butuhkan. Kasih karunia yang menyucikan, memampukan dan memberikan kekuatan buat kita berjalan dalam kehidupan menuju keserupaan dengan Kristus. Hari demi hari, serupa menjadi Kristus. Tadi saya bilang, yang marah-marah tidak menjadi marah-marah. Yang suka julid. Yang suka apalagi, ya terserah saudara lah, saya nggak tahu dosa-dosa saudara gitu ya. Kita membutuhkan penyucian. Ya. Kasih karunia ini memampukan kita berkata tidak atau stop pada dosa dan ya pada hal-hal yang ilahi. Titus 2 ayat 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Ia mendidik, mengajarkan, datang lagi. Ada lagi saudara. Tapi mesti merendahkan diri dulu saudara. Kasih karunia yang menguduskan. Inilah yang kita perlukan perjalanan hari demi hari. Supaya kita hidup kudus. Selesai? Enggak. Ada yang ketiga, kasih karunia yang memampukan orang percaya bertahan menghadapi cobaan dan kelemahan.
2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kasih karunia yang memampukan kita. Jadi apa? Kita harus menghadapinya. Harus, tapi ada kasih karunia yang memampukan, bukan kita lari. Bukan keluar dari pertandingan itu, bukan keluar dari permasalahan itu. Tapi yang memampukan kita melewati ujian dan proses itu. Satu lagi saudara. Saya perlu kasih karunia yang menguatkan. Yang mana Bapak Ibu perlukan hari-hari ini? Hah? Yang ini? Yang ini? Ya, semuanya kita perlukan. Ya, kita perlu terus kasih karunia mengingatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita perlu terus menyadari bahwa kita dikuduskan. Kita perlu terus dikuatkan. Ya. Saudara tidak menanggung beban berat, bukan. Tapi saudara meletakkannya di dalam kasih karunia. Oke. Terakhir, dari hamba dosa jadi hamba kebenaran yang kelima. Roma 6, 17, 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Ada dulu namanya tuannya siapa? Dosa. Dibebaskan, mati, saudara Bapak Ibu, ditebus, kita punya Tuhan yang baru, yang membayar kita. Itu Kristus. Tuhan kebenaran. Makanya dibilang hamba dosa dan hamba kebenaran. Tahu posisi Bapak Ibu sekarang di mana? Bukan di tengah-tengah, nggak punya hamba. Ya, saya bukan milik siapa-siapa, wah enak katanya. Saudara begitu keluar, kalau saudara tidak keluar daripada kalau saudara bukan ada di bawah Tuhan kebenaran, pasti yang ini akan ngerampok saudara. Ya, Tuhan dosa itu akan tetap memegang saudara. Dia akan menipu, membohongi. Kamu di sini, kamu milik saya. Coba lihat capnya, masih ada bekas capnya kan? Banyak hal. Kamu masih berdosa kan? Itu tandanya kamu milik saya. Kamu masih bisa berbuat dosa kan? Ya. Filipi 2 ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan untuk mentaati Dia serta melaksanakan kehendaknya. Thank you. Dengan bahasa perbudakan, waktu itu banyak budak ya, atau zaman Paulus, dia berbicara tentang apa? Bukan berarti kita berstatus bebas. Iblis tidak akan membiarkan saudara bebas. Tapi dia berusaha. Istilahnya udah sampai di sini pun dia akan berusaha tarik loh. Ya. Jangan saudara pikir kalau saya ke gereja ada di sini aman gitu loh. Saya sudah ada di Komsel, aman. Iblis tetap berusaha menarik saudara. Tetapi saudara, kita akan melakukan pekerjaan besar dalam Kristus. Apapun yang sudah hadapi. Mungkin boleh tolong balonnya, 2 but. Ya, ada 2 balon. Apa yang berbeda? Kelihatan warnanya. Balon, satu besar, satu kecil. Oke. Keduanya akan menghadapi ujian. Semoga. Wis, ini kantongnya kecil apa? Apa yang terjadi? Hah?
Saudara nggak perlu diajarin lagi kan? Meletus balon hijau katanya. Langsung kebetulan hijau juga. Nggak percaya? Coba sendiri di rumah. Wah, harus saudara coba apa? Mengapa dia sanggup? Karena balonnya? Apa yang membuat dia berbeda? Pinter guru sekolah minggunya. Di dalamnya ada air. Bukan karena balonnya spesial, tetapi di dalamnya ada air. Sehingga apa? Dia bisa melakukan pekerjaan yang tidak mungkin kita percayai. Ya. Ada tantangan? Ada nggak tantangannya? Ada. Masalahnya ada nggak? Siapa yang menahannya? Membuat dia tidak pecah? Yang di dalamnya. Kita bisa bukan karena kita. Tapi siapa di dalam kita? Oke? Silakan Bapak Ibu coba di rumah. Silakan nanti coba biar saudara ngerti itu loh. Saya bisa bukan karena saya, tetapi Kristus yang ada. Balon ini bisa tidak meledak, bukan karena balonnya spesial, tapi ada air di dalamnya. Oke, saudara nangkep? Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, berikan kami pencerahan siang hari ini. Banyak tantangan yang harus kami hadapi Tuhan. Banyak beban yang kami rasakan, kami tidak mampu. Roh Kudus, tolong umat-Mu. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami menyadari bahwa kami tidak sendiri Tuhan. Ada kasih karunia yang Engkau berikan. Ada kasih karunia untuk Engkau yang berikan Tuhan. Karena Engkau Kristus ada di dalam aku. Aku mampu. Aku mati Tuhan dan aku bangkit bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami setiap hari Roh Kudus supaya kami menyadari posisi kami Tuhan. Posisi kami adalah posisi pemenang. Karena Yesus yang sudah menang. Karena Kristus yang sudah bangkit. Terima kasih untuk siang hari itu. Kami mau merayakan, bukan hanya di tempat ini. Tapi kami mau proklamirkan melalui hidup kami. Yesus adalah pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.